Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum kebolehan membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen menggunakan uang. Apakah dibolehkan atau tidak? Yang kedua, jika dibolehkan, berapa besaran uang yang dibayarkan untuk membayar fidyah per hari tidak berpuasa? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang hukum kebolehan membayar fidyah, terlebih dahulu kita melihat berapa takaran pembayaran fidyah jika menggunakan takaran makanan pokok kering. Ini teman-teman sekalian, setidaknya ada dua pendapat sentral para ulama tentang besaran atau mikdar dari makanan pokok kering yang kita bayar, misalkan beras, gandum, atau jagung lah gitu. Para ulama, jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Hanabilah, semuanya sepakat bahwa untuk makanan berupa beras, gandum, dan jagung itu ukurannya adalah 1 mud. 1 mud itu teman-teman sekalian merupakan takaran 1/4 dari sok. Sok itu adalah takaran sekali kita membayar zakat fitrah. Memang nanti terjadi konversi yang sedikit berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Tapi yang paling masyhur adalah 2,5 kilo atau 3 kilogram. Oke, pada kasus kali ini saya ingin mengambil yang 3 kilo misalkan. Berarti kalau pembayaran fidyah itu 1 mud, berarti 1/4-nya sok atau 1/4-nya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah yang kita bayarkan 3 kilo, berarti ini 1/4-nya, kurang lebih 700 gram atau 7 ons gitu. Ini pendapat yang dipilih oleh kalangan jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipilih oleh kalangan Hanafiyah, yang mereka berpendapat bahwa untuk makanan pokok seperti beras, gandum, dan semisalnya itu, maka takaran untuk 1 kali fidyah 1 hari tidak berpuasa adalah setengah sok, berarti setengah dari zakat fitrah. Kalau tadi zakat fitrahnya itu 3 kilo, berarti setengahnya adalah 1,5 kilogram untuk sekali tidak berpuasa. Ini takaran zakat fitrah, takaran untuk sekali tidak berpuasa untuk pembayaran fidyah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Bagaimana hukum membayar fidyah menggunakan uang atau menggunakan nilai tukar? Ulama dari kalangan jumhur yang tadi kita sebutkan, dari kalangan Malikiyah, kalangan Syafi'iyah, dan kalangan Hanabilah atau Hambali, semuanya sepakat bahwa membayar fidyah menggunakan mata uang dianggap tidak sah. Artinya mereka tetap bersikukuh bahwa pembayaran fidyah yang sah hanya menggunakan makanan pokok yang berlaku pada masyarakat setempat gitu. Kalau di Indonesia berarti yang berlaku hanya beras gitu. Atau kalau di daerah lain mungkin ada yang menggunakan jagung dan lain-lain gitu. Nah, itu pendapat jumhur. Kemudian pendapat Hanafiyah ini yang mengatakan bahwa pembayaran fidyah boleh menggunakan nilai tukar atau boleh menggunakan uang gitu. Nah, ini perlu dipahami bahwa kalangan Hanafiyah yang membolehkan uang sebagai pembayaran fidyah atau alat pembayaran fidyah berpendapat bahwa saat ini atau zaman di mana Abu Hanifah hidup sampai hari ini, penggunaan uang itu lebih bermanfaat nilainya dibandingkan menggunakan makanan pokok seperti beras dan lain-lain. Makanya kalangan Hanafiyah itu bersikukuh bahwa pembayaran fidyah menggunakan mata uang itu jauh lebih baik daripada menggunakan beras atau makanan pokok yang berlaku pada saat ini. Nah, kita kembali kepada permasalahan berapa besaran fidyah yang dibayarkan menggunakan uang. Kita sepakati di awal tadi bahwa kalangan jumhur ulama tidak membolehkan pembayaran fidyah menggunakan selain makanan pokok. Padahal mereka hanya menetapkan makanan pokok itu kalau dibayarkan hanya 1 mud saja, atau 1/4 dari besaran zakat fitrah yang kita bayarkan. 1/4 dari besaran zakat fitrah yang kita bayarkan. Nah, karena yang membolehkan pembayaran fidyah menggunakan uang adalah kalangan Hanafiyah, maka sebaiknya pembayaran fidyah yang menggunakan uang juga menggunakan konversi dari takaran yang dibuat oleh kalangan Hanafiyah, yaitu setengah sok gitu. Makanya kalau ada orang yang tidak mampu berpuasa dan ingin membayarkan fidyahnya berupa uang, maka nilai uangnya itu setara dengan setengah sok.
Kalau tadi kita katakan setengah sok itu berarti setengah dari zakat fitrah. Kalau zakat fitrah yang kita ambilnya adalah satu kali zakat fitrah atau satu jiwa zakat fitrah itu 3 kg, berarti setengahnya adalah 1,5 kg gitu. Berarti kalau seandainya harga beras itu 10.000 per kilogram, berarti zakat fitrah itu adalah 30.000. Nah, setengahnya ini untuk membayar fidyah berarti 1,5 kg. Berarti kalau ada orang yang ingin membayarkan fidyah menggunakan takaran uang, berarti uangnya itu sebesar dengan takaran yang dibuat oleh kalangan Hanafiyah, yaitu 1,5 kg. Berarti kalau tadi harga beras itu 1 kilonya 10.000, berarti 15.000 sebagai pembayaran fidyah untuk satu kali tidak berpuasa dalam satu hari gitu. Nah, kalau dikalikan 30 tinggal mengalikan 15.000 dikali 30 hari tidak berpuasa. Nah, kenapa kok tidak menggunakan satu mut aja? Ya, kita tadi harus jujur bahwa ketika kita memilih pendapat yang membolehkan pembayaran fidyah menggunakan beras, itu Hanafiyah yang membolehkan, maka gunakanlah takaran yang ditetapkan oleh Hanafiyah. Jangan kita memilih pembayaran fidyah menggunakan uang, tapi menggunakan takaran jumhur ulama yang hanya menggunakan satu mut saja. Maka boleh kita memilih pendapat mana yang menurut kita paling mudah dan baik untuk dijalankan, tapi tidak boleh campur-campur dalam satu ibadah tertentu. Makanya sekali lagi, kalau mau membayarkannya menggunakan uang silahkan, itu pendapat Hanafiyah, namun besarannya juga menggunakan besaran takaran makanan pokok yang digunakan oleh Hanafiyah, yaitu setengah sok. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, demikian penjelasan singkat tentang boleh atau tidaknya menggunakan uang sebagai pembayaran fidyah. Tadi moga-moga bisa difahami dengan baik. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.